Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sebagai umat muslim dan juga sebagai anak pembelajar yang soleh dan solehah. Selamat teriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, grade 3 SD Ar-Rahman Islam School, alhamdulillah berjumpa lagi bersama Mister kali ini dalam rangka kita belajar bersama di kelas 3 SD Ar-Rahman Islam School. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita memulai dengan melafalkan, mengucapkan kalimat Allah. Hayya naqra biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, insyaallah hari ini kita akan mulai pembelajaran materi yang baru, yakni yang berkaitan dengan ikhlas. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu ikhlas, pekan yang lalu kita telah belajar yang berkaitan dengan tawadu. Masih ingat dengan tawadu? Oke, bagus. Tawadu adalah rendah hati. Lawan dari tawadu adalah takabur. Takabur artinya sombong. Karena itu kita sebagai anak muslim yang soleh dan solehah agar selalu bersikap tawadu atau rendah hati. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran baru, yaitu yang berkaitan dengan ikhlas. Baik, pada kesempatan hari ini setelah kita belajar bersama, kalian bisa menjelaskan apa arti ikhlas. Pertama, yang kedua, mencontohkan bagaimana sih kita bersikap ikhlas itu. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan apa sih manfaatnya kita melakukan kegiatan dengan ikhlas. Oke? Sebelum melanjutkan lebih jauh, keyword kita hari ini adalah ikhlas lillahi ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, grade 3 SD Ar-Rahman Islam School, marilah kita simak video atau tayangan berikut ini. Hah? 7 kali 3 tambah 9. Ya. 3 tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf, Nusa. Ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyung gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, nggak bilang makasih? Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah, ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Oke, anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan perbuatan. Ingat, perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya apa sih itu arti ikhlas? Oke, betul. Ikhlas yaitu
mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya untuk Allah. Jadi kita mencapai ridha Allah. Kalau Allah sudah ridho dengan perbuatan kita, insya Allah kita akan mendapatkan pahala ataupun kebaikan. Karena ikhlas merupakan syarat awal atau syarat utama untuk diterimanya amal kita. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan kita kepada perbuatan yang ikhlas pula. Karena ingat, Allah tidak memandang kepada orang yang memiliki kekayaan yang banyak. Allah tidak memandang kepada manusia atau orang yang memiliki wajah yang tampan. Tetapi Allah memandang kepada hatinya yang ikhlas. Sebagaimana dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya semua perbuatan itu tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung dengan apa yang diniatkan. Baik, anak-anakku sekalian, grade 3 SD Ar-Rahman Islamic School. Kali ini kita bersama Mister akan menjelaskan bagaimana sih caranya pada saat kita melakukan kegiatan atau aktivitas agar aktivitas tersebut, kegiatan tersebut, perbuatan kita menjadi ikhlas. Yang pertama, menguatkan niat dalam hati kita. Dengan kita berniat dalam hati yang ikhlas, perbuatan atau kelakuan kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Ya, dengan cara melaksanakan ibadah wajib dan juga ibadah sunnah seperti sholat sunnah. Yang ketiga, selalu memaafkan. Ya, di sini penting selalu memaafkan kepada teman, kepada orang lain. Jika teman kita berbuat salah, kita memaafkan. Itulah caranya agar kita menjadi orang yang ikhlas. Dengan 3 cara tersebut, hati kita akan menjadi tentram dan damai selalu. Nah, sekarang kita bersama akan mencoba mencontohkan perilaku ikhlas. Siapakah di antara kalian yang dapat mencontohkan perilaku ikhlas? Oke, baik. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah tentu saja kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Contohnya, ibadah sholat. Kita selalu mengawali ibadah sholat dengan niat lillahi ta'ala. Selain sholat, zakat, puasa, umroh, ataupun haji, semuanya itu ikhlas karena Allah. Kalau kita berniat karena Allah, pasti Allah akan meridhoi kita. Yang kedua, contohnya adalah ikhlas dalam mengerjakan tugas. Nah, yang ini, ketika kalian mendapatkan tugas dari gurunya, kalian menyelesaikannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengumpulkannya tepat waktu tanpa ada rasa paksaan. Itu ikhlas karena Allah juga. Yang ketiga, ikhlas ketika memberi pertolongan. Nah, ikhlas yang ketiga ini ketika memberi pertolongan pada saat teman kita, saudara kita atau tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, kita memberikan pertolongan dengan penuh rasa ikhlas tanpa ada paksaan. Oke, inilah contoh perilaku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melaksanakan ketiga contoh ini, contoh ya, ini hanya contoh, sebenarnya contoh itu banyak. Kalau kita sudah ikhlas, Allah akan memberikan segalanya untuk kita dan Allah meridhoi untuk kita. Oke, anak-anakku sekalian,
setelah kita mempelajari arti ikhlas, cara menjadi ikhlas, dan juga mencontohkan perilaku ikhlas, sebenarnya dari perilaku atau sifat ikhlas itu ada manfaatnya gak sih untuk kita? Ya, alhamdulillah pasti ada manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah. Dengan kita ikhlas ketika kita melakukan suatu perbuatan atau ibadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, pasti Allah meridhoi, kita akan mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah. Yang kedua, hati kita menjadi tenang dan lapang. Dengan kita ikhlas, niat karena Allah, hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, dijauhkan dari rasa benci, iri, dan juga kecewa. Kenapa? Karena kita sudah ikhlas di dalam hati kita. Yang keempat, dicintai oleh sesama manusia. Kenapa kok kita bisa dicintai oleh sesama manusia? Ya, karena kita sudah melakukan segala perbuatan seperti memberi pertolongan, memberikan bantuan kepada orang lain atau teman kita dengan rasa penuh keikhlasan. Maka dari itu kita akan dicintai oleh sesama manusia. Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya nggak ikhlas dong. Oh, iya ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita menjadi yang lebih bermanfaat untuk diri kita, untuk orang tua, untuk guru, untuk teman, untuk orang lain. Oke, sebelum diakhiri, ingat ada tugas yang besar yang harus diselesaikan, yaitu tugas di buku paket Islam Religion halaman 94 yang bagian ayo berlatih satu saja. Kalian selesaikan, kalian tulis langsung di buku paketnya, kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom grade 3. Oke, hanya ini saja yang dapat bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hai nakro, dikirabil hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.